Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita akan lanjutkan kuliah kali ini dengan lanjutan yang kemarin adalah eh, estimasi selang ya. Ya, jadi idenya adalah kalau kita membuat suatu prediksi dari sampel itu tidak mungkin dia sesuai dengan kondisi aslinya, ya. Tidak mungkin itu. Tapi kita bisa memperkirakan bahwa dengan tingkat keyakinan tertentu ya, bahwa antara selang tertentu itu dia memuat yang sesungguhnya. Jadi saya ulang sedikit ya kalau digambarkan pakai whiteboard. Kan misalnya ini aslinya nih. Ini aslinya misalnya ya. Aslinya itu sesuatu itu 100 misalnya. Rata-rata populasinya ya. Ya, misalnya 100 ya. Nah, tapi kalau kita ambil sampel, kalau menurut distribusi rata-rata sampel, nah kalau kita ambil sampel ya, nah, mu X-nya juga sebenarnya 100 ya, kalau kita ngambil sampelnya berkali-kali gitu ya. Tapi kenyataannya kalau misalnya kita mengambil, misalnya tiap kali sampelnya 50, lalu dirata-ratakan gitu ya. Nah, itu jatuhnya bisa di mana saja kan, tidak tepat 100. Rata-rata dari sampel itu sendiri yang kemudian mu X rata-rata adalah 100. Tapi ketika kita mengambil sampel X rata-rata, yaitu bisa jatuh di mana saja. Ya paling sering memang di dekat yang 100 ini ya, sehingga dia membentuk kurva seperti ini. Nah, asumsikan bahwa ini adalah 90% kemungkinan ya. Ini batas ini nih. Batas kiri dan kanannya ini. Ya. Maka kalau saya mempunyai sebuah sampel, kita tidak tahu dia jatuh di mana kan. Asumsikan dia jatuh tepat di batas ini nih. Tepat di batas ini. Jadi ini adalah sampel kita. Maka ketika kita membuat estimasi, seakan-akan secara relatif ya, kita membuat kurva normal di sini nih, yang mirip dengan ini nih sebenarnya ya, di mana tepat di ujung batasnya itu memuat ini nih, masing-masing memuat si mu X rata-rata. Kan sama aja ya, jadi kayak secara relatif ya. Kalau misalnya saya jatuhnya di sini, nah, kan juga saya kalau membuat grafik ya dia memuat juga gitu kan ya. Kalau saya jatuhnya di ujung tepi yang paling kiri, ya kalau saya bikin ini juga, nah dia juga akan memuat gitu ya. Jadi idenya adalah seperti itu. Jadi rentang yang dibikin dari sampel dikasih rentang itu akan memuat mu X rata-rata. Ya. Nah, karena kita tahu ini adalah misalnya 90% ya kemungkinannya jatuh di antara sini semua, ya berarti kalau kita itu membuat rentang yang lebarnya setara 90% ini, kita berharap keyakinan kita adalah ini adalah salah satu rentang yang memuat mu X rata-rata. Yang mu X rata-rata ini adalah penebak dari mu ya, dari populasi. Ya. Mudah-mudahan idenya ditangkap ya. Karena itu dia dibikin rentang ya. Jadi dibikin rentang dia. Oke, ya. Nah, mari kita lanjutkan. Kemarin sudah kita coba ya. Nah, ini contohnya ya, rentang-rentang yang ternyata memuat yang sesungguhnya ya.
Jadi kita bisa tahu misalnya dia 95% dengan 99% confidence-nya. Kalau semakin tinggi confidence-nya artinya semakin lebar tebakan kita, semakin yakin gitu kan ya. Kalau digambarkan itu sama dengan luasan yang lebih 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 lebar. Ini 99% misalnya. Sedangkan kalau misalnya 95% kan lebih sempit dia, ya, lebih sempit. Jadi rentangnya lebih kecil kalau 95%, kalau 99% rentangnya lebih besar. Gitu, ya. Ya, itu idenya. Cara orang statistik untuk memberikan tebakan yang ilmiah, ya, yang ilmiah. Nah, jadi seakan-akan kita akan mengalami error, ya, ada error maksimumnya, ya, ada error maksimumnya. Jadi saya menebak di sini yang sesungguhnya di sini paling besar kan separuhnya dari si kurva normal ya, jadi separuhnya. Jadi kalau misalnya saya tepat di kebetulan X saya itu adalah tepat di tepi sebelah kiri gitu kan ya. Ini adalah aslinya. Maka kalau saya membuat kurvanya di sini, nah ini maksimum error saya. Maksimum kesalahan saya menebak. Gitu. Separuhnya dari ini tadi ya. Lebih dari itu dia sudah out dari batas yang kita bikin gitu ya. Ya, itu adalah konsep tentang error ya. Ya, ini dituliskan secara matematik seperti ini ya. Jadi dia ada error ya. Ibaratnya kalau ini adalah berat begitu ya, kemudian ada plus minus itu seakan-akan kemungkinan errornya ya. Kita tidak tahu yang sesungguhnya berapa, tapi kita bisa menebak dengan suatu error estimate. Nah, sekarang kita balik konsepnya. Bagaimana kalau saya pengen error estimate-nya ini tertentu, maka dia sebenarnya berapa tingkat keyakinannya? Atau kalau saya mempunyai error estimate maksimum tertentu, berapa jumlah N yang saya butuhkan agar dia tetap confidence-nya 95% misalnya itu ya. Jadi itu kita sudah mulai bisa memainkan jumlah sampel ya, jumlah sampel dengan mengeset errornya. Oke ya. Jadi ini teoremnya aja, ini teoremanya saja. Jadi kita bisa yakin, nah ini tadi confidence, ini yang disebut dengan errornya ya, errornya. Kalau dia kita kunci tertentu, kita bisa kunci maksimum errornya itu untuk suatu level confidence dengan cara memastikan jumlah sampelnya mencapai angka kecukupan tertentu, karena jumlah sampel ini kan yang mempengaruhi lebar rentang. Nanti kan ada sigma dibagi akar N. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi contohnya ini aja langsung dicontoh ya. Saya juga kalau notasi matematika suka kurang paham, tapi kalau langsung contoh jadi paham. Jadi misalnya berapa sampel yang saya butuhkan agar saya 95% confidence ketika membuat suatu rentang, di mana rentang saya itu maksimum melesetnya adalah 0,05. Jadi begini nih kalau digambarkan. Nah, gambarkan di bawah ya. Jadi andai saya itu mengambil sejumlah N tertentu, lalu saya rata-ratakan dan saya mendapatkan suatu nilai X rata-rata, bagaimana saya memastikan bahwa kalau ini ternyata meleset dari mu sesungguhnya di sini misalnya ya, itu maksimum melesetnya itu hanya 0,05. Nah, gitu ya. Oke ya. Ya, jadi errornya itu kita kendalikan. Ya. Whole large sample required we are estimate
off by less than, oh ini errornya 0,05, ini yang mana sih ini? Example 92. Bentar. Nggak dimasukkan. Oh ini. Ya. Bagaimana memastikan bahwa ini kan ada pengaruh dari jumlah N-nya tadi. Jadi N-nya kan di sini 36, dia mengambil sampelnya 36. Seharusnya berapa supaya semeleset-melesetnya itu maksimum cuma 0,05. The population standard deviation adalah 0,3 tadi ya di soal tadi ya. Maka jumlah N-nya adalah 1,96, ini dari 95% confidence, kanan kirinya 2,5, nanti akan dapat nilai Z itu 1,96. Kemudian ini adalah standar deviasinya, dan ini error maksimalnya yang kita harapkan, hanya 0,05. Maka didapat sampelnya 138,3, kita bulatkan jadi 139. Jadi kalau misalnya kita mengambil sampel sejumlah 139, kita bisa yakin 95% bahwa melesetnya prediksi kita dari sampel itu ke mu yang sesungguhnya itu hanya 0,05. Ya. Jadi, atau bahasa lainnya jadi rentangnya nanti ya 0,05 gitu. Misalnya kita kalau 139, maka kalau Anda punya X rata-rata begini, Anda sudah tahu bahwa rentangnya itu tambahin saja 0,05 kanan kiri. Karena ini adalah sudah maksimum melesetnya yang dibatasi dengan 95% confidence. Kalau seakan-akan ini dibikin itunya, di sini itu 2,5%, di sini 2,5%. Jadi dia lebarnya ini 0,05 kali 2, lebar rentangnya. Ya, jadi dibalik ini sebenarnya hanya rumus yang dibalik saja. Saya pengen rentangnya tertentu, yaitu plus minus 0,05. Berapa sampel yang saya butuhkan kan gitu ya. Jawabannya dalam kasus ini di mana standar deviasinya 0,3, maka size-nya adalah 139. Mudah-mudahan cukup clear ini. Nah, sekarang kita akan beranjak lebih lanjut ya. Jadi kalau tadi kita bond-bondnya itu tadi kanan kirinya itu adalah disebut dua side. Dua side itu maksudnya dua sisi ya. Dua sisi kan misalnya saya minta 95% ya. Nah, 95% itu sisi kanan kirinya berarti kan 5% bagi 2, ini 2,5, 2,5. Nah, bagaimana kalau saya ingin salah satu sisi saja karena saya hanya ingin apa ya? Lebih yakin gitu ya, lebih yakin ya. Jadi hanya salah satu sisi saja. Ini kasusnya seperti ini nih. Ada banyak kasus di mana sesuatu itu speknya itu harus antara batas bawah dan batas atas ya. Contohnya kalau kamu bikin sebuah batang begitu ya. Batang ini tidak boleh lebih dan kurang dari 0,01 mili misalnya kan ya. Jadi ini presisi kan, potongannya itu nggak boleh ini panjangnya itu lebih. Artinya batas bawah dan batas atasnya itu kita kunci ya. Berarti ada batas bawah, ada batas bawah. Jadi seakan-akan kalau di dalam produksi, sebuah produksi ini adalah suatu nilai X tengahnya begitu, maka 95% itu masuk ke dalam kurva normal ini nih. Jadi kecil sekali dia itu rentangnya kanan kiri ya. Mudah-mudahan kebayang ya. Ada kasus di mana
kita itu batas-batasnya adalah batas bawah, batas atas. Kurang dari batas bawah disebut cacat, lebih dari batas atas disebut cacat juga. Gitu. Tapi ada kasus yang berbeda, yaitu kasus di mana bawahnya tidak masalah, atasnya masalah. Ya, bawahnya tidak masalah, atasnya masalah. Contohnya apa ya? Misalnya Anda membuat sebuah lubang begitu ya untuk olir ya, drat ya. Drat gitu. Nah, misalnya ya. Nah, kalau dia terlalu kecil, maka Anda mempunyai misalnya bolt itu ya, bolt apa sih? Ya, gitu ya. Ya. Di sini ada ininya. Ini kan bisa dipaksa ini. Bisa dipaksa nanti dia kalah ya biasanya secara material ini dibikin kalah sama dengan apa itu bautnya ya, kalah dengan bautnya. Nah, ini boleh dibikin misalnya lebih kecil, tapi tidak boleh terlalu besar. Kalau terlalu besar dia fail. Jadi dia diameter lubangnya itu tidak boleh lebih dari batas atas. Tapi batas bawahnya boleh kurang. Ya paling-paling jadi rugi material atau ada ongkos tambahan, tapi masih bisa dipakai gitu ya, karena nanti masih bisa dipakai boltnya ini ke lubang boiler tadi. Tapi kalau dia terlalu kegedean, sudah nggak bisa, dia cacat karena ya sudah nggak bisa diboltkan ke sini gitu kan. Jadi ada kasus di mana dia itu maksimumnya dibatasi, minimumnya tidak dibatasi. Atau sebaliknya kita lihat si boltnya ini, si bautnya ini. Baut ini juga nggak boleh terlalu kecil, tapi dia boleh membuatnya agak besar, ya, agak besar, boleh. Sedikit cacat produksi, bautnya agak besar ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kekecilan dia sudah langsung fail. Jadi dalam kasus yang baut dia minimum ukuran diameternya adalah tertentu, maksimumnya boleh longgar. Gitu. Ya, jadi ada 3 kasus kan, di mana saya ingin batasnya kanan kiri, saya ingin batasnya hanya atas saja, saya ingin batasnya hanya bawah saja. Ya, ya. Jadi tergantung kasusnya, ya. Maka ada yang disebut dengan one-sided confidence bound. Ya. Jadi batasnya hanya satu sisi saja. Caranya bagaimana? Ya sama saja caranya. Cuman kali ini nilai alfa itu adalah error yang kita bayangkan itu ya yang itu hanya di satu sisi saja. Jadi yang disebut cacat hanya di satu sisi saja. Jadi kalau misalnya saya ingin bikin confidence intervalnya 95%, saya peduli batas atasnya saja. Berarti ya yang saya taruh di sininya adalah kalau ini 95%, ini 5%. Jadi ditaruh di salah satu sisi saja. Ya, akan lebih mudah kalau dipahami dengan contoh ya. Contoh ya. Jadi in a psychological testing experiment, 25 subjects are selected randomly. 25 N-nya ini ya. Sebenarnya kalau N-nya 25, seharusnya ini menggunakan student distribution ini ya. Tapi nggak apa-apa, ini contoh aja. Pastikan saja the variance in reaction time to the estimally for second quadrant. Ya. The average time for subject 6.2 seconds. Give an upper 95% bound for the mean reaction time. Nah, tentukan berapa sebenarnya perkiraan sesungguhnya di batas atasnya. Jadi ini kan x kuadratnya x kuadrat
X rata-ratanya adalah 6,2. Saya ingin bikin batas, bagian atasnya yang penting, saya tidak peduli bagian bawahnya. Oke, berarti kalau ini 95% confidence, artinya kalau ini dibikin grafik, di sininya 5%. Nah, 5% itu berapa Z di sini? Berdasarkan tabel, didapat bahwa jika 5% itu adalah 1,645. Boleh dicek ya. Ini angka-angka ini karena sering dipakai ya, lama-lama hafal. Kalau 2,5%, 1,96. Kalau 5%, 1,645. Kalau 1%, setengah persen dia 2, sekian gitu. Ada itu. Lama-lama hafal sih ya. Nah, jadi batasnya berapa? Ya, batasnya adalah Anda tambahkan saja. Ini Z-nya, ini adalah standar deviasinya, ini akar N-nya, dimasukkan semua, dapatlah batas atasnya 6,858. Maksudnya apa? Bahwa rata-rata respon dari subjek yang 25 orang ini, perkiraan maksimalnya adalah 6,858 second. Nah, itu ya. Walaupun saat eksperimen didapat 6,2, tapi estimasinya adalah maksimum 6,858. Jadi kalau ini diterapkan di seluruh populasi, diulang-ulang gitu ya, bisa jadi rata-ratanya bisa mencapai 6,858. Itu maksudnya ya. Ini sedikit tidak presisi ya. Sebenarnya kalau N-nya 25, Anda menggunakan Jordan distribution. Ya. Tapi ini hanya sekedar contoh ya. Ya, seharusnya kalau kurang dari 30 kita pakai student. Oke ya, lanjut lagi. Nah, bagaimana kalau sekarang ada problem yaitu standar deviasinya tidak diketahui. Kok yang sebelumnya diketahui? Iya, itu bisa dari pabrik atau dari past experience di mana datanya sudah cukup banyak. Kita bisa mendapatkan estimasi standar deviasi ya, standar deviasi dari populasi. Bagaimana kalau standar deviasinya tidak diketahui? Maka secara statistik gunakanlah S ya. Gunakanlah standar deviasi sampel sebagai estimator terbaik untuk pengganti sigma ya, untuk pengganti sigma X itu maksudnya sigma populasi ya. Kalau jadi sigma itu sigma populasi. Jadi kalau sigma X rata-rata itu sama dengan sigma populasi dibagi akar N. Ya. Nah, karena kita ini sebenarnya sedang membuat gambar distribusi normal dari rata-rata sampel, seharusnya rumusnya itu menggunakan sigma X rata-rata. Tapi karena itu tidak diketahui, diganti dengan sigma populasi dibagi akar N. Kalau sigma populasi tidak diketahui, gunakan sampel, standar deviasi sampel, dibagi akar N. Ya, itu rumusnya sebenarnya seperti itu sih. Jadi rumus itu sebenarnya tetap ya, Z sama dengan X rata-rata min mu dibagi standar deviasi. Gitu ya. Nah, karena kita bicara distribusi normal dari rata-rata sampel gitu kan ya, dari rata-rata sampel, maka itu jadi mu X rata-rata dan menjadi sigma X rata-rata, di mana mu X rata-rata itu ya
sama dengan mu X gitu. Sama dengan mu X atau mu saja gitu ya. Sedangkan sigma X rata-rata itu sama dengan sigma X dibagi akar N. Ya ini sebenarnya hanya apa? Ini adalah nilai dari sigma X rata-rata, yaitu adalah sigma populasi dibagi akar N. Atau kalau nggak ada sigma populasi, gunakan standar deviasi sampel itu sendiri. Ya, itu sudah dirumuskan oleh statistician, kita tinggal pakai. Nah, kenapa di sini pakai T? Ya, ini sebenarnya hanya apa ya, rumus saja mengingatkan bahwa jika N kurang dari 30, gunakan student. Ya, gunakan student. Kalau lebih dari 30 ya gunakan Z. Ya, sama saja. Ya, sama saja. Ini sebenarnya tadi mau cerita tentang jika sigma atau jika standar deviasi tidak diketahui yang populasi, maka gunakan standar deviasi sampel. Oke, contoh ini misalnya. The container 7 similar containers. Ya. 7 itu artinya ya N-nya 7 kurang dari 30, maka mengerjakannya pakai T, ya, pakai distribusi student. Ya. Nah, ini yang benar ini ya. Jadi 7 jadi N-nya adalah 7. Begitu kurang dari 30, Anda langsung menggunakan student ya. Ini adalah nilai rata-ratanya, kemudian 95% confidence-nya dari rata-rata itu berapa. Nah, ini di rata-ratakan dulu, 9,8, 10,2, dan seterusnya itu dapat 10 rata-ratanya kebetulan pas. S-nya, ya ini dari ini 9,8 dikurangi 10, dikuadratkan, dan seterusnya ya, dibagi N-1. Nah, maka dapatlah S. Ya. Oke. Jadi sudah dapat S rata-rata, dapat S ya. Dan N-nya 7. Maka kalau kita 95%, berarti kan di ujung-ujungnya kalau 2 tail ya 2 side ya. Itu 2,5% semua kan ya. Nah, ingat kita menggunakan T distribution. Maka untuk N7 V-nya adalah 7-1. Ya. 6. Nah, ini kan di sini nih, 6. Ya. Nah, kalau kita lihat V-nya itu 6, kemudian kita lihat tabel T distribution di mana sisi yang diarsir ini 2,5% atau P0,025 dengan V6, kita akan dapatkan nilai di sini itu 2,447. Ya. Ya, ini dari tabel atau dari kalkulator, silahkan nanti ya kalau pas kuis. Nah, jadi 2,447 terus dimasukkan ke rentang tebakan. Jadi ini misalnya tadi saya dapat X rata-rata 10 kan. S di sini itu adalah 0,283. Ini S-nya. Ini kan ya. S sebagai penebak dari sigma populasi, kemudian X ini sebagai titik tengahnya, kita akan membuat rentang ini. Nah, rentangnya adalah plus minus dengan 2,447, kemudian dikalikan dengan S per akar N. Ya, kan ini kita ubah, ini kan dalam T, kita ubah dalam X berapa, gitu kan ya. Nah, cara mengubahnya adalah nilai dari nilai T itu sendiri dikalikan dengan standar deviasinya dibagi akar N. Ya. Nah, jadilah dapat 9,17 sampai 10,26. Artinya bahwa rata-rata dari populasi kontainer itu sulfuric acid-nya itu 9,74 sampai 10,26. Itu dengan keyakinan 95%. Ya. Dengan keyakinan 95%.
Oke, ya. Bentar, saya memastikan sebentar. Oh, bentar ya. Oke, iya udah di-record. Takutnya tadi lupa di-record. Ya, kita lanjut lagi ya. Mudah-mudahan kebayang ya, idenya adalah sederhananya saya mau bikin rentang gitu. Nah, sekarang large sample confidence. Kalau lebih dari 30 kita pakai Z, kurang dari 30 pakai T. Di belakangnya sama ya. Di belakangnya sama yaitu menggunakan standar deviasi populasi jika sudah diketahui atau standar deviasi sampel jika tidak diketahui gitu ya. Per akar N. Oke. Nah, ini contoh lagi yang lain. Misalnya dia 500, karena 500 sudah lebih besar daripada 30, maka kita pakai Z. Find 99% artinya setengah persen kanan, setengah persen kiri. Nah, angka setengah persen kanan itu, ini 0,005 ini ya, itu 2,575 kalau di tabel Z. Jadi tinggal plus minus, dimasukkan angkanya kita sudah tahu. Ini adalah skor dari SAT ya, populasi di mana ditebak dari sampel sejumlah 500 siswa. Misalnya gitu ya. Ya, mudah dipahami itu. Nah, jadi tingkat melesetnya tadi itu sebenarnya kan dipengaruhi oleh standar deviasi dan sampel ya. Nah, kemudian diperkenalkan istilah yang disebut dengan standard error of estimate, yaitu adalah si ininya standar deviasi per akar N ini. Jadi seringkali disebutkan adalah ini SE ya, ini SE. Standar error estimate itu berapa? Ya ini sebenarnya standar deviasi per akar N. Ya, itu disebut dengan standard error of estimate. Ya. Nah, ini menggambarkan dari kondisi dari sampel maupun populasinya kan. Ini kan sebenarnya menggambarkan variasi yang ada gitu ya. Sementara depannya ya standar ini pakai Z-nya, ini kalau 2 set dibagi 2 gitu ya, atau kalau T ya dibagi 2. Tapi yang disebut dengan SE standar error itu adalah yang standar deviasi per akar N. Nah, kemudian ada prediction interval, sebenarnya yang sudah kita bahas itu namanya prediction interval. Ya. Other than population mean, the experiment also interest in predicting the possible value of future observation. Maksudnya, kalau misalnya saya mengambil sampel lagi akan jatuh di antara mana angkanya. Ya sama saja, jawabannya adalah pakai rentang itu. Angkanya ya di antara rentang-rentang itu. Ya, itu disebut dengan prediction interval. Ya. Pokoknya jatuhnya kemungkinan besar 95% ya di sekitar rentang itu. Nah, ya sama aja di sini ya. Sama saja di sini. Nah, di sini ada sigma kali akar 1 plus 1/n gitu kan ya. For normal distribution measurement, unknown mean dan non variance, prediction interval jadi seperti ini. Ini kenapa sedikit berbeda ya. Ini sebenarnya, nah coba kita lihat nih ya. To the decrease of interest rates, the Citizen Bank receive a lot of mortgage application. Ya. Present sample 50, berarti kan N di atas 30 kita pakai Z nantinya ya. Average loan-nya 257.300. Standar deviasi 25.000. Ini apa ini? Penerimaan pinjaman ke bank ya. Nah, berapa kemungkinan nilai yang diajukan oleh customer berikutnya? Ya.
Jadi kita pengen tahu, ya kalau misalnya ini toko atau bank kan biasanya ini urusannya dengan adanya dana atau adanya cash ya, adanya cash. Kalau toko itu biasanya ada kembalian misalnya gitu. Jadi saya harus nyiapin berapa besok gitu kan ya. Ini juga ini kalau bank, oh berarti rata-rata akan mengajukan sekian, jadi saya harus nyiapin slot untuk loan ini seberapa banyak. Nah, di sini ada rumusnya, ini sedikit beda ya. Ini sebenarnya rumus di mana pada saat prediction interval itu, kalau ini dikalikan kan ya, ini kan sigma kali ini menjadi sigma ditambah sigma per akar N gitu ya. Nah, jadi ini sebenarnya jadi lebih lebar ya, lebih lebar ya. Jadi sedikit rumusnya diubah sedikit yaitu 1 plus 1 per N. Nah, kita masukkan saja, kita akan mendapatkan estimasi yang ini yang akan mengajukan tuh nilainya kemungkinan antara 207 sampai 306.000 gitu. Ya, kenapa ini 1 plus 1 per 50 1 per N? Itu kan seakan-akan menjadi sigma ya, kalau ini akar sigma gitu kan ya. Akar sigma ditambah sigma per N gitu ya. Nah, seperti ya. Ini kan artinya angkanya jadi lebih besar ya. Nah, kenapa? Ya itu cara statistik supaya lebih hati-hati istilahnya begitu ya. Sama kenapa kalau kita bikin standar deviasi itu N-1 gitu, yaitu orang statistik bilang ya supaya pembaginya lebih kecil maka standar deviasinya lebih besar, itu artinya supaya lebih hati-hati. Jadi yang kita ingat ininya saja, rumusnya ini. Jika prediction interval, rumusnya 1 plus 1 per N. Ya, ini sama saja. Ini kalau N-nya kurang dari 30, kita bisa pakai itu. Ini jadi hanya rumusnya aja ini. Ini pakai T ya, pakai T. Kalau T karena ini N-nya 30 ini sebenarnya sudah bisa pakai Z ini ya. Karena biasanya sudah mirip gitu. Jadi Anda boleh pakai Z kalau sudah 30 itu. Nanti angkanya mirip. Nah, kemudian ada juga use of prediction limits for outlier detections. Ini kebutuhannya adalah kapan sesuatu disebut cacat gitu. Nah, jadi kalau saya mempunyai suatu rentang yang saya anggap normal produksinya, maka yang di luar ini saya sebut cacat kan begitu ya. Nah, itu penggunaan yang lain. Kan penggunaan pertama tadi untuk menebak min dari populasi. Penggunaan yang kedua adalah memprediksi apa itu angka yang akan datang atau eksperimen berikutnya itu rentangnya berapa itu tadi ada sedikit perbedaan rumusnya jadi akar 1 plus 1 per N gitu kan ya. Nah, kemudian ada lagi yang kapan saya bisa mengatakan bahwa sesuatu itu cacat, yaitu yang dicari adalah batas ini nih, batas di mana sesuatu dianggap normal di sini itu cacat, gitu ya, di sini cacat. Oke ya. As a result, methodology for outlier detection involves the rule of observance if is an outlier if it falls outside the prediction interval. Ya. Compute without including the questionable observation in the sample. Oke ya, contoh saja langsung supaya jelas. Oh, nah dia malah cuma cerita itu ya, berarti batas saja lah ya, batas saja. Kemudian ada itu ternyata hanya menggunakan prediction limit ini untuk ini kan prediction interval ya. Kalau di luarnya ini berarti cacat gitu, outlier. Kalau nanti tugas akhir atau kita lagi eksperimen, kalau ada outlier biasanya itu dibuang gitu ya, karena itu kondisi yang abnormal gitu ya.
kecuali kita risetnya mencari yang abnormal itu. Ya. Contohnya misalnya kita fraud detection di bank gitu ya, itu kan kita mencari yang abnormal ya, jadi jangan dibuang, malah itu dipelajari. Tapi kalau kita production, misalnya kita membuat komponen ya yang di luar spek itu disebut outlier, itu yang dibuang. Ada istilah lagi namanya tolerance limit ya. Tolerance limit ini menggunakan K begitu ya. Menggunakan K. Jadi sebenarnya K ini hanya istilah untuk menggantikan satu main alpha ini ya. Contohnya di sini langsung ya. With the information, find tolerance interval that give to set nanti 5% bonds in beef option distribution. Oh ya, the sample mean apa ini tiba-tiba ini kasus example 98 ini. Oh ini ya. Mid inspector ini ya. Mid inspector. Di mana dia kemudian menggunakan tabel. Tabelnya namanya tolerance limit ya. Dari tabel A7 itu ada kalau misalnya kita ingin angka-angkanya inilah ya. Ya. Angkanya nanti 2144. Ini sebenarnya memudahkan saja di industri itu sudah dibikin tabel. Tapi idenya sama, ini sebenarnya K ini kalau kita perhatikan, K itu juga sebenarnya adalah 1 minus alfa gitu ya. Jadi ini adalah angka-angka yang dipakai di industri disebut tolerance limit ya. Idenya sama saja sih sebenarnya. Idenya sama saja. Nah, ini kemudian penjelasannya distinction among confidence interval, prediction interval, and tolerance intervals. In the case of confidence interval, one is attention only to the population mean. Jadi kalau confidence interval itu tujuannya untuk menebak populasi. Oke. Sedangkan mana ini? Major values terus. Nah, ini apa ini? Kalau tolerance limit should be apa ini? Engineering process produce shearing pins. A specification will be set on Rockwell hardness, below which a customer will not accept any pins. Here, a population parameter must take a backseat. It is important that the engineer know where the majority of the values of Rockwell hardness are going to be. Thus, tolerance limit should be used. Ya, kalau kita bicara untuk menghindari cacat, gunakan tolerance limit ya. Certainly when tolerance limit any purpose output are tighter than process specification. Ya, jadi biasanya tolerance limit ini lebih ketat dibanding confidence interval menebak populasi gitu ya. Kemudian ini mirip ya karena middle. Oke. Of Rockwell hardness. Nah, kita bicara tentang prediction interval. Prediction interval are applicable when it is important to determine a bound of a single value. The mean is not the issue, nor is the location of the majority of the population, rather the location of the single new observant is required. Jadi yang berikutnya, yang prediction ini adalah kira-kira angka berikutnya yang akan datang berapa. Gitu. Jadi ini sebenarnya purpose-nya yang berbeda, sehingga ada sedikit apa ya, kalau untuk yang prediction interval tadi kan rumusnya agak beda ya, sedangkan yang tolerance interval itu sebenarnya sama itu rumusnya sama, hanya saja yang diperhatikan adalah bagian cacatnya. Sedangkan kalau confidence interval itu dipakai untuk menebak rata-rata populasi. Biasanya misalnya begini nih, sebuah mesin dulu dianggap presisinya itu 100 gitu ya. Terus akhir-akhir ini kok rata-ratanya 98, itu masih presisi 100 atau kebetulan saja sampelnya 98 gitu. Nah, itu dites nanti dengan confidence interval. Apakah 98 itu meleset dari spek gitu ya. Misalnya dia
precision-nya itu tinggi sekali, sehingga kalau rata-ratanya 98 itu berarti mesinnya sudah cacat atau harus dikalibrasi ulang. Nah, itu pakai confidence interval. Ya, yang penting kita tahu ada penggunaan yang berbeda. Ya, yang sedikit beda angkanya adalah yang prediction interval karena dia lebih lebar. Nah, ini contoh ini mesin quality, cylindrical in shape, ya, kemudian punya hasil bervariasi. Pertanyaannya pasti apakah mesin itu masih sesuai dengan aslinya gitu ya. Ini apa ini? Use the data to calculate 3 interval types and draw interpretation that illustrate the distinction between them in context of the system. Jadi pertama kita pengen tahu diameter populasi kalau diproduksi cukup banyak itu berapa gitu ya. Itu confidence interval. Kemudian prediction interval pada produksi berikutnya kira-kira angkanya berapa sampai berapa, itu namanya prediction interval. Kemudian dengan toleransi limit yang rumusnya juga sebenarnya mirip dengan confidence ya. Berapa yang akan cacat gitu ya. Berapa yang akan cacat misalnya. Oke ya. Nah, di sini ada contohnya solusinya. Yang ini yang kita perhatikan biasanya yang ini nih. Nah, ini kan perbedaannya ya. Ini confidence interval, ini adalah rumus untuk prediction, ini adalah rumus untuk tolerance ya. Yang sebenarnya kalau ini di breakdown lagi sebenarnya mirip ini sebenarnya. Ya. Tapi ini ada tabelnya sendiri, tabel A7. Di mana ini pertanyaannya sedikit beda, yaitu saya ingin apa tadi misalnya ya. Saya ingin quality-nya itu adalah find 99 tolerance limit that will contain 95% of metal piece produced by this machine ya. Nah, jadi ini pertanyaan agak aneh gitu ya. Bahwa yang 95% itu pasti masuk spek gitu ya. Dan keyakinannya masuk spek itu 99% tolerance limit gitu. Ya, atau Anda terjemahkan sendirilah. Ini cerita tentang kualitas produksi ya. Kualitas produksi. Ya. Nah, nanti pakai K ini, pakai K. K-nya dari tabel. Ya, N-nya berapa, masukkan ini, maka K didapat sekian gitu ya. Oke ya. Nanti biasanya sih kalau kuis atau tes ya yang lebih sering dipakai yang confidence interval. Ya. Nah, ini adalah penjelasannya tadi ya, bahwa angka-angkanya kan jadi agak beda ini ya. Coba kalau kita lihat, yang ini angkanya berapa ini? 8937175, ini adalah 56 sampai 275, ini adalah 9186 sampai 926 ya. Nah, ini angka-angka beda ini maknanya apa? Nah, dijelaskan di sini ya. Bahwa yang ini adalah menceritakan tentang kemungkinan nilai dari populasi, min populasi. Kalau yang ini adalah angka berikutnya yang datang nanti antara sekian gitu ya. Sedangkan yang ini adalah yang kita toleransi itu adalah nilainya sekian-sekian, di luar itu dianggap reject gitu ya. Oke, itu penggunaannya ya, penggunaannya. Nah, nanti ada exercise ini nanti saja ini latihannya. Exercise ini ada jawabannya. Yang penting kalau kita mengerjakan apakah jawabannya sama gitu ya, benar gitu ya. Jadi kalau latihan itu harus tahu jawabannya yang benar. Kalau latihan tidak tahu jawabannya benar ya kurang cerdas itu ininya. Memilih latihannya ya. Ya, kita lanjut dulu. Masih ada waktu 10 menit ya. Kita lanjut dulu. Supaya dapat gambaran utuh tentang penggunaan confidence interval itu ya. Nah, bagaimana ketika kemudian yang kita bandingkan itu lebih dari satu, nah, kita membandingkan dua populasi ya, dua populasi.
bagaimana sih kasus dua populasi itu? Kasus dua populasi itu modalnya begini. Kamu punya mesin A dan mesin B. Berarti kan kita punya populasi mesin A, punya populasi mesin B. Saya pengen bandingkan nih, apakah hasilnya dua-duanya sama gitu ya. Kalau sama berarti kalau dikurangkan nol lah gitu ya. Perbedaannya itu nol. Kalau perbedaannya signifikan beda, berarti mesin A dan mesin B ini beda. Gitu. Ada lagi juga misalnya kasus adalah kita mengukur sesuatu pada bulan Januari. Nah, misalnya kita sebut pada waktu T1. Kemudian kita mengukur lagi pada bulan Juli. Ya, setelah mahasiswa setelah mendapatkan pelatihan selama beberapa bulan, diukur lagi kemampuan matematikanya misalnya. Maka kita akan mengukurnya di T2 gitu ya, T2. Ini kan seakan-akan ya, populasinya sama, tapi karena diukur pada waktu yang berbeda, jadi dia seakan-akan dua populasi yang berbeda, gitu ya. Jadi kasus dua sampel itu bisa sesuatu yang memang beda, mesin A lawan mesin B, bisa sesuatu yang sama, tapi waktunya beda. Ya, oke ya, clear ya. Jadi itu kegunaan membandingkan dua populasi. Oke. Nah, jadi dibahas juga one ya, yang sebelumnya itu sudah yang one itu ya. Two samples estimating the difference between two means. Idenya sederhana. Jika dia itu mesinnya sama, maka difference-nya itu nol. Tapi kan biasanya kalau dicoba pasti ada perbedaan kan. Nah, nanti perbedaannya itu apakah masih random value di sekitar nol gitu ya. Tapi sebelum ke sana, nah ini cara menghitungnya. Jadi mudah saja bahwa mu X rata-rata yang 1 dan 2 ini artinya perbedaan dari mesin A dan mesin B misalnya. Itu sama dengan perbedaan dari populasinya. Gitu. Nah, yang menjadi kunci adalah bagaimana kita mendefinisikan standar deviasi. Jadi persoalan di dalam estimasi itu yang penting itu adalah standar deviasi yang diperhatikan. Karena kalau nilai rata-ratanya itu nggak banyak triknya itu, nggak banyak konversinya. Tapi begitu kita bicara standar deviasi, nah di sana ada konversinya. Ya. Nah, jadi kalau kita standar deviasinya itu diketahui nilai standar deviasi dan nilai N1 dan N2, ya, itu oke ya, saya kok hilang. Ya. Nah, jadi yang penting diperhatikan adalah standar deviasinya. Rumus itu akan sama. Z, sesuatu yang kita pantau dibandingkan dengan mu-nya dibagi standar deviasi. Nah, standar deviasinya lah yang sering berubah-ubah ini, ya, berubah-ubah. Jika kita menggunakan perbandingan dua populasi dengan N1, N2, dan sigma 1, sigma 2, maka sigma gabungannya itu dirumuskan sebagai akar sigma 1 kuadrat per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Jadi ini sebenarnya adalah penggantinya dari sigma X1 2 gitu ya. Nah, ini kan ya. Nah, ini penggantinya ini. Ya. Jadi rumusnya sama itu. Selisihnya dikurangi selisih populasinya dan seterusnya itu. Contohnya apa ini contohnya?
Ya, ini hanya sekedar angka-angka dimasukkan saja. Sebenarnya kan kita pengen tahu berapa sih estimasi interval dari selisihnya. Jadi selisihnya itu sendiri nanti seakan-akan interval. Jadi selisih antara mesin A dan mesin B antara sekian sampai sekian gitu Mas. Oke. Nah, ini contoh ini two types of engine A and B compare ya. Gas mileage in miles per gallon were measured. Nah, berapa kali percobaannya? Yang satu itu ini X rata-ratanya 36 dan 42. Kemudian ini percobaannya 50 experiments untuk yang A dan 75 experiments untuk yang B. Jadi kan ada perbedaan jumlah eksperimennya ya. Lalu ada perbedaan dari nilai rata-ratanya, lalu ada perbedaan dari standar deviasinya. Di sini 6 dan 8. Masukkan rumusnya. Jadi sesungguhnya selisihnya itu berapa? Apakah memang 42 langsung dikurangi 36, yaitu 6 mil per galon? Atau sebenarnya bukan segitu, tapi antara sekian sampai sekian. Nah, itu estimasi intervalnya adalah dimasukkan ini 6, ini adalah dari nilai Z ya. Z, kenapa ini 2%? Karena di sini mintanya 96% confidence interval. Jadi kanan kirinya kan 2%. Ya, ini dari tabel. Lalu dimasukkan saja, ini perbedaannya antara yang kiri dan kanan, ini yang ini minus, yang ini plus ya. Karena sisi kiri itu kan Z-nya minus ya, sisi kanan Z-nya plus itu. Didapat selisih yang diperkirakan itu antara 3,43 sampai 8,57. Jadi sesedikitnya perbedaannya 3,4 mil per galon. Segede-gedenya 8,5 mil per galon. Berapa yang sesungguhnya? Ya tidak tahu kan ini prediksi interval ya, bukan prediksi interval, confidence interval untuk perbedaan mu B dikurangi mu A. Oke ya. This procedure for estimating the difference between two means is applicable if standard deviations tidak diketahui. Ya. Jadi kalau tidak diketahui, kalau tidak diketahui gunakan S1 dan S2. Jadi tinggal diubah saja rumusnya yang atas ini yang standar deviasi populasi yang 68 ini kan sebenarnya 64 itu adalah 8 kuadrat, ini 6 kuadrat ya. Nah, itu diganti menjadi S dari standar deviasi sampel. Ya dihitung, ya caranya ya dari data itu dihitung S-nya gitu. Oke, variance unknown but equal. Nah, jika ada kasus di mana variansinya kita tidak tahu, tapi kita asumsikan itu sama. Ya, misalnya dia mesin yang sama tapi dites pada bulan Januari dan bulan Juli kan ya kita bisa berharap bahwa mesinnya itu sama gitu variansnya, hanya saja mungkin kalibrasinya berubah, jadi kita pengen tahu perbedaannya. Nah, itu ada namanya pool estimate of variance ini. Nah, ini ada rumus lagi. Jadi sebenarnya variasi-variasi dari statistik itu lebih detail pada variansi atau standar deviasi gabungan. Standar deviasi gabungan. Jadi kalau kita perhatikan di sini, ya, ini kayak rumus yang berbeda lagi. Ini adalah sebenarnya adalah rumus yang sama tapi diurai-urai untuk sesuatu yang tidak diketahui gitu kan ya. Jadi dimasukkan seperti ini supaya biasanya hasilnya dia lebih angkanya itu lebih berarti lebih besar ya, sehingga pokoknya nanti rentangnya itu jadi lebih lebar. Ya. Rentangnya itu kalau dikalikan jadi lebih lebar. Ya. Itu cara statistik supaya lebih berhati-hati gitu.
Ya. Jadi kalau kita perhatikan rumusnya sebenarnya tetap saja sama, yaitu misalnya ini hanya cara penulisan saja ya, ini cara penulisan. Tapi sebenarnya rumusnya sama, ini kita perhatikan coba ya. Ini kalau ini kayak Z, ini kan pakai T ini ya. Ini adalah X1 min X2, mu1 minus 2. Nah, di bawahnya adalah full standar deviasi. Yang ini nih, kalau di akar jadinya seperti ini. Ya, jadi seperti ini itu ya. Jadi ini dihitung dulu terus dimasukkan ke rumus gitu ya. Ya, itu hanya detail-detail supaya lebih sesuai dengan kasusnya. Oke, ya. Bentar, ini jam berapa ya? Saya takutnya kalian punya hak untuk ngerjain yang lain. Wah, sudah jam 4 ya. Ya, saya rekap sedikit. Jadi saya rekap sedikit bahwa statistik itu untuk yang inference, dia deal dengan sampel, sebuah sampel ya, yang dipakai untuk menebak populasi. Ya. Karena populasi itu distribusinya tidak tahu, maka kita menggunakan central limit theorem, yaitu kita menggunakan distribusi X rata-rata yang pasti berbentuk normal. Jadi sampel menggunakan distribusi X rata-rata yang selalu berbentuk normal untuk menebak populasi. Nah, kemudian di situ muncul penggunaan, ada confidence interval, ada prediction interval, ada tolerance limit ya. Di mana rumusnya ya itu saja tapi ya slightly different sedikit lah gitu ya. Nah, karena untuk keperluan industri. Kemudian dari sana kita tahu ada namanya estimasi interval, kemudian bisa juga diterapkan untuk dua populasi, yaitu menghitung perbedaan rata-rata mesin A dan mesin B, atau menghitung perbedaan sesuatu ketika diukur pada waktu A dan kemudian sekian waktu kemudian ya menjadi B. Jadi, nah di situ ada kasus-kasus di mana standar deviasinya tidak diketahui tapi equal, atau diketahui sehingga bisa dimasukkan ke rumusnya. Nah, itu sebenarnya bergantung pada kasus yang sedang ditinjau. Oke ya, ini contoh di sini ada example nih kan ya. Nah, ini example dia sebenarnya ceritanya pengen tahu apa ini efektifnya numerical species diversity index ya. Ya, tapi kira-kiranya adalah Anda tidak tahu standar deviasinya, apakah equal atau tidak, lalu menggunakan yang disebut dengan pool standar deviasi. Oke, sampai di situ dulu, nanti akan kita lanjutkan pada hari Selasa ya.